Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amsir Wirianti dari Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 18720500094 di semester 2 di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka SPD MPDE selaku mata kuliahnya yaitu perkembangan peserta didik. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian masa dewasa. Jadi masa dewasa ini merupakan suatu organisme yang telah matang. Tetapi lazimnya itu pada manusia merujuk dewasa ini bukan lagi anak-anak telah menjadi pria atau wanita seutuhnya saja. Jadi setelah itu mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang. Seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang-orang lain dewasa. Pembagian masa dewasa yang pertama adalah masa dewasa awal yaitu 18 sampai 40 tahun, dewasa madya 41 sampai 60 tahun, dewasa akhir di atas 60 tahun. Baik, di sini ada ciri-ciri khas dari perkembangan dewasa dini, yaitu yang pertama usia reproduktif, kedua usia menetapkan letak kedudukan dalam pola hidup, usia banyak masalah, usia tegang dalam emosi. Yang kedua ada ciri dari khas perkembangan dewasa matnya, yaitu masa yang ditakuti adalah perubahan yang menunjukkan kemunduran. Yang kedua masa transisi masa dewasa ini merupakan transisi mengalami kemunduran. Jadi masa penyesuaiannya adanya penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. Masa keseimbangan dan ketidakseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian. Baik, di sini ada tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini, yaitu salah satunya adalah belajar hidup bersama pasangan, terus bisa bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara, dan mampu menemukan persahabatan dalam kelompok sosial. Di sini juga ada tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Jadi dalam masa usia lanjut ini menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Jadi menyesuaikan diri ini adalah situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dari kematian dari dan pasang hidup. Terus membina hubungan dengan sesama usia lanjut, bisa memelihara kondisi dan kesehatan dan kesiapan menghadapi kematian. Di sini juga ada macam-macam tugas perkembangan masa dewasa. Yaitu masa dewasa ini yaitu harus memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang paling utama yaitu contohnya bisa membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Di sini ada macam-macam tugas-tugasnya yaitu seperti berikut. Di sini ada perkembangan fisik dewasa dini yaitu puncak kemampuan fisik yang dicapai pada usia 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi itu kesehatan baik, perlu memperhatikan nutrisi, pola makan, dan olahraga ketergantungan terhadap obat. Dalam dewasa madya, kesehatan ini menjadi salah satu utama karena perubahan fisik daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. Aliran darahnya ke mata berkurang, stabilitas emosi dan kepribadian yang berkaitan dengan penurunan kesehatan. Gangguan kesehatan utamanya adalah penyakit, yaitu wanita mengalami menopause dan pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Baik, di sini ada perbandingan perkembangan intelektual. Menurut Mahfudin Salahuddin tahun 1989 dinyatakan bahwa intelek itu adalah suatu akal budi atau inteligensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Selanjutnya itu dikatakan bahwa orang intelijen adalah orang yang menyelesaikan persoalan dalam waktu cepat, singkat, cermat, serta mampu bertindak cepat.
Menurut Senshen, perkembangan intelektual manusia dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap pemerolehan atau berlangsung pada masa anak dan remaja. Tahap penguasa atau berlangsung pada usia 20-an sampai 30-an. Yang ketiga, tahap tanggung jawab berlangsung pada usia akhir 30-an sampai 60-an. 4. Tahap eksekutif berlangsung pada usia 30-an sampai 60-an. Yang kelima adalah reintegrasi berlangsung pada 60 tahun ke atas. Dalam perkembangan intelektual pada dewasa ini, yaitu adalah taraf ini menyebabkan dewasa ini mampu memecahkan masalah atau yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Jadi perkembangan ini ada juga intelektual pada masa dewasa matia, yaitu orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik pada dirinya maupun berhubungan dengan realitas yang dalam lingkungannya. Orang dewasa itu dalam menyelesaikan masalah juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Jadi, dia ini akan menganalisis suatu masalah penyelesaian berbagai hipotensi yang mungkin ada. Jadi, orang dewasa itu lalu membuat satu strategi terlebih dahulu. Ada perbandingan perkembangan emosi yang pertama pada masa dewasa dini. Jadi perkembangan emosi ini pada masa dewasa dini yaitu sangat cenderung kepada ketegangan emosional yang berupa terkendalinya emosi, cenderung labil, mudah resah, dan mudah memberontak. Yang kedua pada masa dewasa matia, yaitu pada masa dewasa matia ini adalah emosi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki yaitu karir atau waktu habis dalam pekerjaan atau pensiun akan mengalami frustasi atau beban. Yang ketiga ada masa dewasa lanjutan. Jadi maksudnya ini adalah masa yang memasuki masa tua, yaitu besarnya itu lansia yang kurang siap menghadapi menyikapi masa tua tersebut. Jadi para lansia ini kurang menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang bisa dihadapi. Jadi munculnya rasa tersisi ini tidak dibutuhkan lagi ketidakikhlasan menerima kenyataan, yaitu seperti penyakit berujung dengan kematian dan tidak enak yang harus didapati pada usia lanjut. Di sini ada perbandingan perkembangan sosial dan moral. Jadi istilahnya itu moral berasal dari kata Latin atau mores yang artinya tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat atau kebiasaan. Jadi dalam moral ini adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Jadi moral ini merupakan suatu kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan dengan kelompok sosial maupun masyarakat. Jadi moral ini merupakan standar baik buruknya ditentukan oleh individu sebagai anggota sosialnya. Terhadap pendidikan, implikasi prinsip pembelajaran ini adalah suatu proses pembelajaran di antara guru dan dapat memusatkan perhatian siswa, memberi motivasi, menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan siswa, dan juga bisa memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti perbedaan individu siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.